minggu depan tanggal 8 mulai kemoterapi pertama. Tadi aku habis dari klinik buat kemoterapi di belakangku yang Gedung Putih Tinggi itu. Jadi minggu depan tanggal 8 mulai kemoterapi pertama. Nah, aku nunggu bus karena dari klinik ini harus ke dokter Kolomanik lagi, mau ngomongin untuk pasang kemoterapi vodnya yang di leher. Karena minggu depan kan udah mulai kemoterapinya. Nah, tadi aku disuruh masukin nih 2 tabung darahku buat dikirim ke lab. Nah, 10:30 tadi dari tempat kemonya, sekarang mau ke tempat praktek dokter, ada yang mau diomongin. Aku udah selesai dari dokter Kolomanik, jadi cuma ngomong-ngomong doang. Kalau minggu lalu ya aku tuh yang terakhir. Semua orang pada masuk kok aku terakhir ya. Aku pikir mau minggu lalu dipasang kateter, nggak taunya kagak. Dan hari ini aku cuma nunggu 5 menit terus langsung dipanggil, padahal orangnya banyak banget deh. Busku masih datang 10 menitan lagi, jadi aku mau cerita-cerita ya. Jadi tuh aku disuruh masuk. Pokoknya cuma nunggu 5 menitan deh, langsung masuk ngobrol agak lama ya. Senang juga ya dokter yang tadi, si dokter Taik itu sama dokter Kolomanik ini baik banget kalau ngomong tuh ya. Nggak lambat sih, maksudnya mungkin karena tahu dia aku orang asing ya. Jadi tuh ngomongnya jelas banget gitu. Aku ngerti semua yang diomongin. Terus banyak pasien tadi yang nunggu dan ada satu itu ibu ya. Aku lihat rambutnya mumbul, ya ampun, ini orang si ibu tua yang rese itu ya, yang agak lebih muda. Ada satu lagi tuh yang lebih kurus. Nah, ini yang agak gemukan gitu, yang di kamar 9 waktu aku di rumah sakit yang mau dioperasi, diambil kankerku gitu. Aku inget banget dia, ya elah ketemu lagi di situ, pikirku. Kagak ngomong, kita semua di ruangan tunggu itu tadi diem gitu. Cuma aku inget, nggak bakal lupa itu si ibu-ibu rasis itu. Ceritanya bisa lihat videoku yang lagi di rumah sakit yang mau lagi angkat tumor ganasku. Aku pikir kan bisa ya di rumah sakit Robinson yang di belakangku ini, yang waktu itu pemeriksaan. Nah ternyata kalau untuk operasi-operasi, bahkan untuk operasi kecil itu harus ke Liechtenstein. Terus kata Pak Dokter jam 7 operasinya. Aku bilang nggak bisa. Kayaknya aku ini pasien yang ngeyel ya. Ya kalau aku nggak bisa ya gimana, mau dipaksain aku jam 7 operasi dari rumah jam berapa gitu ya. Jadi aku bilang aku minta jam 8 karena naik kereta 2 jam, aku bilang gitu. Masih ada 8 menit busku nunggu ya. Jadi besok operasi jam 8. Pokoknya jam 8 katanya di situ ya. Aku udah tahu kemana ini Unmelden itu daftar lah istilahnya gitu. Aku udah tahu tempatnya kan, waktu itu udah ke sana. Besok ya sendiri lah, karena kan anak-anak sekolah ya. Kalau lagi operasi waktu itu kan anak-anak libur, jadi diantar sama pak suami gitu. Terus jadi besok jam 8 ke sana, nyampe di sana ya. Kemudian operasi, dipasang kateter port di leher, bukan di leher sih, di sini ya, di apa sih namanya, dada ya. Kemudian bisa pulang hari itu juga. Nah jadi aku bilang sama Pak Dokter Kolomaniknya, nggak bisa aku jam 7 udah di sono ya. Aku naik kereta, aku bilang. Aja tuh Pak Dokternya telepon rumah sakit Liechtenstein itu lagi. Terus ada 2 kali lah dia telepon. Dibilang aku nyampe sono jam 8. Lah di sono ternyata udah dijadwalin untuk jam 7. Pokoknya ngomong diatur lah sama si Pak Dokter itu. Setelah selesai dia bilang akhirnya bisa kok ya, terima kasih gue bilang ya.
Yang di dokter tadi ya, dokternya itu juga baik banget. Aku sebelumnya udah nge-google dulu, dapat bintang hampir bintang 5 gitu deh di Google ya, di review Google. Praktek dokternya bagus, dokternya juga ramah ya, pada nulis begitu pasien-pasiennya di sana. Tadi pas aku nyampe ya ampun rame banget, dan cuma aku sendiri yang jauh lebih muda. Jadi yang lain-lain itu ya udah rambutnya pada putih, udah sepuh, udah kulitnya pada kering. Ya pokoknya lansia deh ya. Jadi cuma aku sendiri di situ yang umur 45 tahun kena kanker usus. Tapi aku enjoy aja, positif aja ya mikirnya, karena aku juga udah nggak ngerasa sakit. Terus dokter, kupikir kan harus kemoterapi. Kata dokter, adalah aku ngeluarin kata mus gitu. Kata dokternya nggak harus, dia bilang gitu, nggak harus kemoterapi, tapi sebaiknya kemoterapi karena 7 dari 10 orang yang melakukan kemoterapi itu bisa sembuh. Tapi ya nggak menjamin juga kalau kankernya nggak akan balik lagi gitu. Ya nggak bisa dijamin 100%, tapi akan lebih baik kalau dilakukan kemoterapi. Demen aku sama dokternya, maksudnya nggak nakut-nakutin pasiennya gitu. Terus aku ditanya, ini nggak turun berat badan? Oh iya 17 kilo dok dalam 2 tahun terakhir. Aku nggak ngerasa kalau diriku turun sebanyak itu berat. Terus lelah nggak, dibilang iya sebelum operasi. Ya capek banget ya, nggak bisa jalan jauh, dan setelah operasi baik-baik lagi. Aku bisa itu jemput anakku yang jalan 10 menit ke sekolahnya, nggak berhenti sama sekali, udah sehat, nggak ngerasa sakit lagi karena udah dapat transfusi darah juga ya, 3 kantong. Kemudian ya dokternya bilang ya nggak harus kemoterapi karena udah diangkat kankernya gitu ya. Tapi untuk lebih baik lagi mencegah itu kankernya balik lagi, sebaiknya dilakukan kemoterapi, Pak dokternya bilang begitu. Terus Pak dokternya bilang obatnya ini bukan yang bikin rontok ya, obat kemoterapinya ini kan kemoterapi kan biasanya bikin rontok rambut ya. Terus aku bilang, aduh dok, rambutku ini rontok banget, aku bilang gitu. Dia bilang, oh nanti bisa aja lebih rontok lagi nih katanya Pak dokter gitu ya. Kita lihat aja, aku juga belum tahu gimana ya. Tadi diambil darah 2 tabung. Aku udah di deket halte, jadi kalau busnya datang aku lihat tuh dari sebelah sana. Bisa lanjut cerita dulu sebentar, soalnya kalau di rumah mungkin gak bakal jadi-jadi lagi kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Nah biasanya pasien-pasien kanker ini ya, karena lama proses kemoterapinya itu gak sabaran jadi berhenti ya. Semoga aku bisa menjalaninya, jadi tiap 2 minggu ya. Kalau orang lain kan ada yang 3 minggu, ada yang sebulan, karena mau dilihat reaksi obatnya itu gimana. Nah aku ini tiap 2 minggu nanti kemoterapinya. Yang pertama itu dikasih obat buat anti mual dulu, kata Pak dokter. Nggak bisa kerja katanya. Aku jadi bingung nih gimana kerjaanku. Ada satu kerja di household kan ya, kerja kebun begitu, dan itu resmi mini job gitu ya. Aku udah, ntar kalau 6 minggu rencananya aku mau masuk lagi nih, tapi ntar kita lihat aja aku keadaan gimana, entahlah ya.